Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Nah, di sini saya lihat Ibu segar sekali Bu. Nah, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Rifki, kabar baik hari ini. Mudah-mudahan Pak Rifki sekeluarga juga kabarnya baik kan di rumah. Alhamdulillah. Gimana anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Ada apa nih Pak Rifki kok tumben datang kemari? Ini loh Bu, sedikit Bu. Kebetulan saya sekarang akan mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9. Mantap tuh. Nah, di sini kami sedang mempelajari modul 3.1 tentang dilema etika. Nah, di sini kami mendapat tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nah, dari ini bolehkah saya sedikit mewawancara Ibu dan merekam dari kegiatan kita ini? Ya, kami alhamdulillah setuju Bapak saya kan. Yang mewawancari saya alhamdulillah, kalau bisa saya jawab ya saya jawab, nanti yang nggak bisa gimana cara terbaiknya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik Pak Riki. Oke, alhamdulillah, makasih Bu ya. Nah, jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 006 Jojol Bu, 009 Jojol, di mana adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema bagi Ibu dalam penyelesaiannya? Nah, jika boleh nih Bu, boleh nggak Ibu menceritakan kepada saya bagaimana masalahnya dan bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Ya, setiap sekolah itu sebenarnya tentu ada masalah ya Pak Riki ya. Iya, benar. Kalau nggak ada masalah mungkin sekolahnya mantap betul lah itu. Iya. Sedangkan kita di rumah aja masalah ada, apalagi di sekolah. Di sekolah itu kalau yang tahun-tahun ini ya, Iya, Bu. saya menghadapi ada anak sekolah itu sebetulnya anak itu pintar, cuman karena dia ini mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yaitu pertandingan-pertandingan, contoh olahraga, yaitu pertandingan lari, pertandingan badminton, pernah mendapat piala juga, membuat nama harum sekolah kami. Saya merasa bangga. Iya. Cuman ada guru mengatakan anak yang sudah mengikuti ini di dalam nilai ujiannya ada kekurangan di situ Pak Riki. Jadi ini ada masalah sedikit lah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dalam ini guru-guru permasalahan ini dia kadang-kadang dalam kegiatan olahraga dia membawa nama harum sekolah. Cuman dalam belajar sering tertinggal. Ya, nilainya itu dalam pelajaran di bawah KKM atau di bawah KKTP. Dari masalah itu tadi menarik saya melihat masalah yang itu tadi. Nah, lantas keputusan apa yang Ibu ambil dengan masalah yang Ibu hadapi tadi? Apa keputusannya? Ya, keputusannya yang diambil dengan guru. Pada guru wali kelasnya dulu ditanyakan bagaimana untuk memperbaiki anak ini supaya nilainya bagus. Ya, diadakanlah kalau di K13 remedial ya. Kalau di kurikulum merdeka tindak lanjut. Bagaimana sebaiknya anak ini digesa supaya bisa tercapai KKM-nya. Jadilah tuh KKM-nya tercapai, bisa dia naik. Nah, wah, keputusan yang sangat solutif sekali nih. Iya. Nah, jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema. Satu namanya dilema etika, di mana suatu kebenaran lawan kebenaran. Yang kedua, bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan
kesalahan. Nah, menurut Ibu Mur sendiri, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Ya, biasanya sih saya lihat dulu kasusnya Pak Rifki. Ya. Kalau berhubungan dengan ranah hukum berarti itu bujukan moral. Iya. Kalau tidak berhubungan dengan ranah hukum itu berarti dilema etika. Jadi apalagi jika di dampaknya memang benar di satu sisi, benar di satu sisi lagi lainnya, jadi sudah dipastikan itu juga dilema etika. Oh iya, Pak. Berarti kasus dilema etika yang sedang Ibu hadapi tadi, apakah Ibu akan menaikkan kelas atau meninggalkan kelas di mana kedua keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Iya betul Pak Rifki. Untuk anak yang tadi itu bermusyawarah lah bagaimana supaya anak ini bisa naik kelas. Bermusyawarah dengan guru kelasnya, dengan guru bidang studinya, bila perlu dengan bapak pengawasnya, supaya tahu kalau anak ini bermasalah yang demikian itu dan diselesaikan dengan baik cara-caranya, makanya anak tadi bisa naik kelas Pak Rifki dengan keputusan musyawarah. Nah, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu masalah seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahapan Pak Rifki. Ya, menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Jadi karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Nah, adakah langkah-langkah atau mungkin strateginya, Bu? Seperti apa Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti yang diungkapkan di atas? Kalau untuk permasalahan seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahapan. Ya. Yang pertama, saya mengkonfirmasikan masalah ini kepada anak dan orang tua dulu. Bagaimana supaya baiknya. Yang kedua, berdiskusi dengan para wali kelasnya dan kepada guru bidang studi. Yang ketiga, biasanya saya merefleksikan bagaimana kalau seandainya saya dibuat seperti itu. Maka dengan merefleksi diri, mungkin kita akan menemukan yang positif yang kita buat untuk kebaikan anak didik kita. Oke, Bu. Nah, ada nggak Bu ya hal-hal yang membuat Bu Mur sendiri yang menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Kalau hal-hal yang demikian ya Pak Rifki, semuanya harus akan diefektifkan komunikasi dengan baik. Pertama komunikasi dengan anak dan dengan wali muridnya, orang tuanya, dengan wali kelasnya, dengan guru bidang studinya. Biasanya kami Pak Rifki, kami di sekolah SD 09 Jojol, tadi Pak Rifki salah, SD 6 katanya tadi Jojol ya, sebetulnya SD 9 Pak Rifki, jangan salah lagi. Jadi di sini kami SD 09 Jojol setiap hari Minggu akhir pelajaran, setiap hari Sabtu ya maaf ya, setiap hari Sabtu akhir dari pelajaran kami kan merdeka belajar sudah. Jadi setiap hari Sabtu itu kami ada mengadakan rapat 1 jam sebelum pulang. Saya tanya dengan guru-guru, bagaimana Ibu Guru kelas 1, adakah 1 minggu ini permasalahan di kelas 1? Kelas 2 sampai kelas 6, begitulah pertanyaan saya. Maka guru kelas 1 menyampaikan
Yang sebagusnya harus divideokan ya Pak Rifki ya, Iya. untuk setiap hari Sabtu kegiatan itu. Kalau tidak ada hal-hal yang lain, ya, tidak ada kegiatan yang lain, setiap hari Sabtu kami membuat seperti itu Pak Rifki. Ya. Demi kebaikan anak didik kita nantinya yang akan datang. Iya. Makanya Ibu kelas 1 mengatakan, Bu, yang kita asasemen dari masuk kemarin, anak kelas 1 yang belum bisa membaca sekarang sudah bisa tahu dengan huruf. Sudah bisa membaca 2 kata. Nah, kan ada lebihnya itu dah. Iya. Ada penambahan itu, udah positif ya kan Pak Rifki? Iya. Nah, yang kelas 2 kemarin ada permasalahannya, ada 2 anak yang belum tahu membaca. Huruf dia kenal, tapi Iya. membaca belum bisa. Nah, sekarang sudah bisa mengeja. Iya. Nah, dalam tahap-tahapan tadi, yang kelas 3, 1 orang kemarin Bu, ada yang tak mau belajar. Kasih duduk, berdiri, duduk, berdiri, dan dia mungkin hiperaktif. Nah, anak itu sudah mau duduk dan mau belajar dengan pendekatan guru yang ada di sekolah. Ya. Tadi Ibu sudah berarti dengan adanya komunikasi Bu ya. Nah, yang baik. membangun komunikasi yang baik dengan setiap stakeholder. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan Ibu tersebut, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini? Ada nggak tantangan? Tantangannya sebetulnya tidak ada. Nah, kalau mau dia keterbukaan, Ya. harus terbuka, harus jujur. Ya. Kadang-kadang orang tua kan malu mengatakan anaknya bodoh. Iya. Bukan bodoh, sebetulnya bukan bodoh. Anaknya nggak mau belajar itu di rumah, dia malu loh kalau anaknya di rumah katanya nggak mau belajar. Pasti dia memuji anaknya mau belajar di rumah. Nah, disitulah keterbukaan orang tua, keterbukaan wali kelas, keterbukaan guru bidang studi. Ya. Yang penting keterbukaan inilah Pak Rifki, mencapai kebaikan-kebaikan demi anak didik kita, supaya kasus dilema ini yang akan sering kita hadapi di sekolah-sekolah, setiap sekolah pasti ada kasus ini loh. Tapi mudah-mudahan tantangan itu cuma satu, yaitu tidak adanya keterbukaan. Tapi alhamdulillah karena setiap hari Minggu disarankan terus, semua guru terbuka dan tidak mau menyimpan. Dulu kan malu dia mengatakan, kan entah salah, katanya entah salah saya ngajar. Makanya saya menanyakan gini, anak yang tadi itu tak mau belajar, ada 1 anak yang tak mau belajar, saya tanya dengan guru yang bidang studi, kalau dengan ibu mau nggak anak ini belajar? Mau. Kalau dengan guru agama mau nggak anak ini belajar? Mau. Tentu yang salah guru kelas, wali kelasnya yang salah itu Pak Rifki. Tapi kalau mereka mengatakan semuanya sama, dengan wali kelasnya tak mau belajar, dengan guru bidang studi tak mau belajar, apalagi guru agamanya juga tak mau belajar. Nah, disinilah saya turun tangan Pak Rifki. Kalau guru tak ada, saya masuk ke sekolah. Apa sebab anak ini tak mau belajar? Oh, rupanya anak ini ingin disayang-sayang. Saya masuk tuh Pak Rifki. Nah, ingin disayang-sayang karena anak yatim tuh Pak Rifki. Mungkinan disitulah. Jadi alhamdulillah keterbukaan itu tadilah. Jadi kita tahu. Jadi tantangan itu membangun keterbukaan antara guru dengan yang berkepentingan. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu ada sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Maksud saya ini Bu ya. Nah, ketika ada masalah, apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin juga Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini? Kalau jadwal tertentu rasanya tak ada Pak Rifki. Tapi kalau prosedurnya itu jelas ada lah. Kalau umpamanya bagaimana kasus ini menyelesaikan dengan secara memerlukan diskusi. Tadi itu setiap hari Minggu, hari Sabtu tadi diskusi. Udah itu dengan pihak guru, dengan pihak wali murid. Kadang-kadang kalau sudah terlalu kali anak ini udah berapa kali tak mau belajar, semuanya sudah tanyakan guru, wali kelasnya juga tak mau belajar, guru kelasnya juga tak mau belajar, baru kami buat panggilan Pak Rifki. Karena kami kan di grup kita sekarang kan tak pernah pakai surat, grup WA ada. Nah,
Nah, setiap kelas itu wali kelasnya mempunyai grup WA khusus untuk wali murid umpama kelas 1. Ya. Ada grup WA untuk wali murid kelas 1 tuh sama guru kelasnya loh Pak Riki. Iya, mantap. Ya. Setiap kelas semua gitu. Ada masalah cepat teratasi, jadi tidak berlarut-larut. Iya. Nah, lanjut Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mungkin selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, seperti apakah ada orang lain yang membantu Ibu sehingga Ibu tuh dapat mempermudah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Ya jelas lah Pak Rifki, ada. Tentu kita harus berkomunikasi atau diskusi dengan guru kelasnya, guru bidang studinya, wali muridnya, sekali-kali kita panggil. Kalau udah selesai dengan guru wali kelasnya, guru bidang studinya udah tak masalah lagi. Tapi kalau udah berat kali, panggil orang tuanya Pak Rifki. Itu prosedurnya. Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan sama saya, yang Ibu bagi sama saya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika yang Ibu sampaikan tadi? Ya kita harus membangun suatu komunikasi dengan baik lah Pak Rifki. Itu perlu loh Pak Rifki. Komunikasi itu kita harus bangun dengan baik bersama guru-guru, bersama guru kelas, baik guru bidang studi, bersama orang tua, kerjasama itu sangat harus dibangun komunikasinya Pak Rifki. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Dan saya sangat bersyukur sekali dapat berbagi ilmu dari Ibu yang telah lama. Dan semoga kami dapat mengilhami dari ilmu-ilmu yang Ibu pakai ini. Dan untuk itu saya undur diri, mohon maaf jika ada salah dan khilaf dan ketika saya menyampaikan. Saya izin ya, dan saya undur diri dan pamit. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya Pak Rifki yang penting tetap semangat, sabar dan ikhlas menghadapi anak didik dan guru-guru, karena Pak Rifki kan kepala sekolah ini. Jadi guru-guru itu banyak loh masalah-masalahnya, kita tampung bagaimana menjaga komunikasi yang baik. Terima kasih Bu ya. Sukses selalu ya. Sukses. Terima kasih. Tetap semangat. Oke. Alhamdulillah.